Jadi bagi jamaah yang sekiranya tidak mendapatkan tempat di dalam masjid, insya Allah masih bisa mencari tempat yang nyaman ya di luar atau di tempat yang ya senyamannya lah untuk kita mendengarkan kajian bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, insya Allah akan kita jalankan sekali lagi Kota Infak. Ya, untuk tim yang telah bertugas kami persilahkan, kami beri waktu sekitar lebih kurang 2 menit. Ya, disilakan. Ayo silakan dijalankan Kota Infaknya. Baik Bapak-Bapak sekalian, mohon izin berhubung Ustadz Subhan Alhamdulillah membawa timnya juga. Kemungkinan kita butuh ruang ya. Mungkin di sebelah ini bisa dikasih geser sedikit mundur. Sekitar 10 hingga 15 orang atau 20 nanti yang akan ikut bergabung mengawali Ustadz kita. Ya mohon kerjasamanya mungkin di sebelah kanan ya. Mungkin bisa mengambil tempat agak mundur sedikit. Ya, ada tim beliau juga datang insya Allah dari Jakarta ya. Tim Bikers Motoran insya Allah. Pada nggak mau geser, nanti lepas masuk kita ini kan lagi.
sekali lagi ya. Baik, Alhamdulillah Ustadz kita sudah hadir dan sudah bersama-sama kita insya Allah akan memasuki tempat kajian. Untuk itu sekali lagi kami informasikan mungkin bisa memberikan ruang ya untuk tim kita dari Ustadz Subhan sekitar 15 hingga 20 orang. Nggak, mungkin bisa digeser Pak biar ada ruang untuk lewat. Ya, sambil menunggu ustadznya mungkin bisa saling kenalan dulu kiri kanan yang belum kenal ya. Ya, kita sebagai umat muslim Masya Allah, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, seperti itu. Maka dari itu silahkan berkenalan dulu. Mungkin di kiri kanannya, di belakangnya boleh curhat sedikit apa aktivitas hariannya. Ya, supaya lebih akrab kita, supaya lebih bersatu umat muslim ini Masya Allah. Ya, kita tunggu persiapan Ustadz sedang parkir motor ya. Alhamdulillah motor disiapkan oleh tim MBI dari Kota Batam.
Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Buah durian, buah pelam, buah dibeli di warung Bu Yala. Walaupun hari semakin malam, semangat menuntut ilmu tetap menyala. Masya Allah, barakallahu fiqh. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu, yang hadir setelah sholat asar ada? Boleh hancurkan tangan. Yang hadir setelah sholat asar? Oh ada, Masya Allah, barakallahu fiqh. Atau juga yang hadir setelah sholat zuhur, ada? Ada? Baik, Masya Allah, barakallahu fiqh. Antusias yang sangat luar biasa ya. Semoga kita mendapatkan faedah yang sangat banyak pada malam hari ini. Sebelumnya, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah, Allah memberikan kita nikmat kelembutan hati, memberikan kita hidayah, meringankan langkah kaki kita untuk bersama-sama hadir, untuk bersama-sama duduk di majelis ilmu ini, untuk kita mendengarkan nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Subhan Bawazir, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu rahasia langit. Ya, ada apa dengan langit? Mengapa langit memiliki rahasia? Nanti akan kita dengarkan pembahasannya. Sebelumnya yang kami muliakan, guru kita Ustadz Subhan Bawazir Hafizahullahu Ta'ala, dan juga yang kami hormati, yang kami muliakan, alim ulama, tuan guru dan juga DKM Masjid Bukit Indah Sukajadi. Dan selanjutnya juga yang kami hormati tentunya para bapak ibu jamaah yang Masya Allah pada malam hari ini telah meluangkan waktunya untuk duduk di tempat yang mulia ini. Selanjutnya terlebih dahulu kita bacakan profil singkat beliau. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian sudah mengenal nama beliau ya. Nama beliau Ustadz Muhammad Subhan bin Umar Bawazir. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 30 Mei 1973. Latar pendidikan beliau yaitu di Ma'had Darussalam Gontor. Adapun aktivitas serta amanah yang diemban oleh beliau sampai hingga saat ini, yaitu yang pertama sebagai pembina Yayasan Imam Malik bin Anas Ponpes Al-Zifi Bogor. Selanjutnya sebagai founder travel umroh dan haji Bawazir Travel. Selanjutnya pembina Al-Zifi Channel, dan juga yang terakhir pembina Muslim Bikers Indonesia atau yang sering kita dengar, yang sering kita kenal dengan MBI. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, tim MBI dari Jakarta dan juga bergabung dengan tim Batam, alhamdulillah insya Allah siap untuk mendampingi Ustadz kita, guru kita selama takbir akbar di Kepri, terutama yang ada di Kota Batam. Selanjutnya, adapun waktu kajian kita insya Allah berdurasi lebih kurang 1 jam. Setelah itu nanti kita akan ada tanya jawab.
Jadi bagi jemaah yang ingin bertanya kepada Ustadz terkait materi yang disampaikan pada malam hari ini, silahkan ditulis di secari kertas. Karena pertanyaan akan kami terima atau hanya kami terima melalui kertas. Jadi tidak pertanyaan secara langsung. Selanjutnya ini perlu kami sampaikan yaitu tata tertib selama kajian berlangsung. Sesuai dari arahan panitia ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, mohon menjaga adab dan akhlak selama kajian berlangsung. Selanjutnya, mari bersama-sama menjaga kebersihan tempat area masjid yang kita gunakan saat ini. Selanjutnya, agar kajian bisa didengar dengan khidmat, mohon sekiranya menonaktifkan atau mematikan suara HP-nya. Selanjutnya, sesuai arahan dari panitia, selama kajian berlangsung, dilarang untuk mengambil video ataupun foto, kecuali kepada tim media yang telah ditugaskan. Selanjutnya, bagi jamaah yang membawa anak, kami mohon didampingi anaknya dengan baik. Dan yang terakhir, silahkan dipersiapkan alat tulisnya, guna untuk mencatat hal-hal penting dari materi yang akan disampaikan oleh guru kita nanti. Sebagai informasi tambahan, insya Allah Takbik Akbar Ustadz Subhan Bawazir akan dilaksanakan juga terkhusus untuk muslimah di Masjid Hang Legenda pada pukul 10 hingga menjelang zuhur. Dan juga insya Allah setelah itu Ustadz Subhan Bawazir akan melanjutkan perjalanannya di Tanjung Pinang insya Allah. Baik. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengefisienkan waktu langsung saja kita serahkan kepada guru kita Ustadz Subhan Bawazir hafizahullah taala. Kepadanya falyatafaddal mashkura. Bismillah, bismillah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin katsirah allati bitilkan ni'mah na'mal salihan li bahsi rizqa minhu litanawulil jannah min babi husnil khatimah. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاعلم أيها الناس فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis Daurah Kepri Tablik Akbar di Batam Masjid Bukit Indah Sukajadi, yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Para alim ulama, para guru-guru, para staf pemerintahan yang semoga Allah selalu berikan kepada antum kemuliaan, memberikan yang terbaik buat masyarakat sehingga acap kali mendapatkan jariah kebaikan yang banyak. Karena memang Rasul kita yang nyuruh, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia boleh bilang dan merasa baik, tapi sebaik-baik manusia kata Rasulullah betul-betul orang-orang yang mendatangkan manfaat buat orang lain. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Dulu Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di dalam kutaib buku kecil yang dia tulis, beliau mengatakan bahwa Allah menjanjikan banyak manfaat pada sebuah ritual dalam agama yang memang pada setiap ritual tersebut bukan hal yang main-main. Ketika Allah berfirman, "Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Ini bentuk tanggung jawab bahwa Allah mengutus pada setiap umat seorang rasul, an ya'budullaha. Peruntukannya itu untuk mengajarkan cara beribadah. Karena banyak rahasia dalam kehidupan ini yang memang masih Allah rahasiakan walaupun janjinya sudah nyata. Ini bahasa langitan, rahasia langit di mana Allah ini memerintahkan segalanya dari atas arsy. Ar-Rahman alal arsy istawa. Ini akidah. Kita memiliki keyakinan bahwa Allah Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Maka janji-janji indah dalam agama ini adalah sesuatu yang hak. Wa'dallah hak. Janji Allah itu pasti. La yukhliful mi'ad. Allah nggak mungkin mendustakan janjinya. Cuma banyak orang justru yang merasa janji yang pernah dia dengar tak kunjung dia dapat, tak kunjung dia rasa. Walaupun memaksimalkan kebaikan, tetap yang dia rasa tidak seperti yang dia harapkan. Sering kita mendengar kata ayat yang tertulis dalam pojokan surat Al-Baqarah menjelang akhir. Ayat itu mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuannya. Saya sering dengar ini ayat, Ustaz. Memang begitu Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuannya. Tapi kok saya enggak mampu menghadapi masalah, Ustaz? Berat rasa ujian yang Allah ujikan kepada saya. Sementara Allah janji, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin mendustakan janjinya. Pada setiap janji Allah ini mendatangkan manfaat.
Bahkan Allah tahu kondisi matamu yang berkhianat ketika mencari solusi atau hatimu yang berbisik ketika engkau komplain dengan keadaan. Karena banyak hari gini orang menganggap bahwa seakan-akan wujud Tuhan tidak tampak. Ustadz, kalau Allah ada di Palestina, enggak mungkin orang-orang Yahudi ini dengan gampang membantai bangsa Palestina. Kalau seandainya Allah ada di negeri ini, Ustaz, ini koruptor enggak mungkin dibiarkan gitu loh. Saya sudah memanjatkan tangan ke langit, doa pun saya ucapkan berharap Allah akan jawab. Karena memang Allah menginformasikan dirinya, yas'aluhu man fis samawati wal ard, kulla yaumin huwa fi sya'nin. Bertanya semua makhluk yang di bumi dan yang di langit. Setiap hari Allah sibuk. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana yang mesti didustakan? Ini orang menuntut hukum sebab akibat. Dia lupa kalau doa yang dipanjatkan jawabannya kembali kepada masyiahnya Allah. Ada doa yang dipanjatkan Allah jawab langsung. Ada yang Allah pending. Tapi tidak sedikit yang Allah tukar dengan sesuatu yang lebih dia butuhkan. Karena tidak sedikit orang berdoa ke Allah tidak tahu cara berdoa. Sehingga janji yang dijanjikan oleh Allah ini tak kunjung dia rasa apalagi tiba dalam kehidupan. Nah, ulama mengingatkan kepada kita untuk kita berhusnuzon kepada Allah. Tidak gampang terprovokasi oleh prasangka buruk kita. Kita mesti ingat, gariskan sedikit ayat yang Allah firmankan, wadzalikum zannukumul ladzi zanantum birabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah, keburukan yang bakal kau rasa. Maka supaya engkau tidak berprasangka buruk kepada Allah, tolong kenali Allah dengan cara yang benar. Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di mengatakan bahwa ada rahasia-rahasia langit yang Allah rahasiakan, belum Allah datangkan, namun Allah sudah informasikan. Andai setiap orang berilmu tentang Allah yang dia sembah, maka ritual ibadah yang dia peruntukkan hanya untuk Allah ini akan mendatangkan rahasia yang Allah janjikan. Yang pertama, Allah akan menstabilkan iman orang tersebut. Dan dia menjadi orang yang gemar mengamalkan perbuatan yang baik. Karena dia tahu seluruh ritual tersebut yang dia lakukan karena dia kenal Allah akan mendatangkan kebaikan. Quran surat An-Nahl ayat 97. Allah berjanji falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kehidupan yang baik. Belum terjadi, belum. Masih dirahasiakan. Cuma kan Allah sudah pastikan karena Allah menggunakan kata fa lam taukid nun taukid. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka pasti aku akan berikan kehidupan yang baik. Belum terjadi, belum. Bagaimana supaya terjadi? Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min. Man amila salihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min. Kata Allah, barang siapa yang beramal soleh, siapa aja boleh. Allah enggak sebut nama, suku, bangsa, asal tempat tinggal enggak. Siapa aja boleh. Siapapun yang beramal soleh, tentu amal soleh yang dimaksud amal yang benar. Kalau sudah pakai bahasa agama amal yang benar, amal yang dibenarkan oleh Allah dan dicontohkan Rasul. Benar menurut siapa? Ini firman Allah, berarti benar menurut Allah. Maka amalan yang benar menurut Allah dan amalan yang memang Allah utus pada setiap umat seorang Rasul untuk mengajarkan cara beramal yang benar. Jelas keberadaannya, Allah cuma ciptakan manusia dua. Inna khalaqnakum min dzakarin au unsa. Kami ciptakan kalian dua jenis, laki dan perempuan. Nggak ada yang remeng. Ya, ini negeri kita lagi dilanda peningkatan LGBT. Saya nggak tahu kalau di Batam lah. LGBT ini manusia-manusia remeng. Laki tulang lunak, perempuan tulang kasar gitu loh. Ya, sudah terbalik semuanya.
Padahal Allah yang menciptakan manusia nggak menciptakan itu. Karena inna khalaqnakum min dzakarin aw unsah. Man amila sholihan min dzakarin aw unsah. Orang yang beramal yang benar, yang diperintahkan Allah, yang dicontohkan Rasul, min dzakarin aw unsah. Lakikah dia, perempuankah dia? Ini mesti diperjelas loh. Karena Allah sebut dengan jelas laki dan perempuan. Ya contohlah kalau bicara sholat lah. Lelaki soleh itu kan di masjid. Afdhalus sholatil mar'i fi baiti illal maktubah. Sebaik-baik sholat lelaki itu ya di rumah, kecuali yang wajib di masjid. Waqarna fi buyutikunna, sebaik-baik tempat buat perempuan ya di rumah. Maka sering ada istilah lelaki soleh, sholat di masjid. Perempuan solehah, sholat di rumah. Laki-laki sholat di rumah, laki-laki solehah. Antum jangan main-main, antum rutinin dah sholat di rumah. Lama-lama melehoy antum. Walaupun fisik, Masya Allah ya. Dunia olahraga mana yang antum gak gandrungi. Dari mulai sepak bola, futsal, sampai permainan si padel sekarang lagi rame nih. Berenang, goes sepeda, running, Masya Allah. Walking, kurang apa? 10.000 langkah dalam satu hari. Nge-gym, tangan kanan 35, yang kiri 30. Perut banyak gabin, betul? Ada kotak-kotaknya itu. Tapi kalau ke laki-lakinya dipertanyakan, kekernya antum yang digandeng keker juga nanti. Ini kelopak mata tidak sekilo, subuh tidak terangkat dia. Sehat dari mana? Ya kalah sama orang tua yang sudah renta, jalan pun dituntun. Subuh sopnya paling depan. Sehat dari mana kita? Orang yang sehat itu orang yang betul-betul tahu bahwa diri yang dia miliki ini adalah titipan. Ya diperintahkan sama Allah untuk beramal untuk akhirat. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Pakai yang Allah kasih ke kamu. Badan yang sehat, rezeki yang gampang, kondisi yang baik, pakai buat akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi tolong jangan lupakan dunia. Allah janji, dan ini rahasia Allah. Rahasia Allah akan memberikan kehidupan yang baik asal engkau berada di posisi yang baik. Kau beramal soleh. Dalam kondisi yang jelas kelaki-lakianmu, kewanitaanmu. Dalam kondisi iman yang bagus, stabilisasi iman. Karena nanti ada juga orang yang beramal yang soleh, iman dipertanyakan. Dia beramal soleh, cuma iman dipertanyakan. Kalau cuma sekedar gugur kewajiban, siapapun mampu. Tapi agama ini berkait dengan iman. 13 tahun urusan iman Nabi tekankan di Mekah. 10 tahun di Madinah ayat hukum yang turun. Jangan gampang bicara hukum kalau iman masih dipertanyakan. Sama dengan orang yang meminta ke Allah, ya kemudian komplain. Karena Allah sudah berbicara dengan bahasa yang jelas. Ud'uni astajib lakum. Betul. Ud'uni, ninya itu kan mufrad. Berdoalah kepada aku saja. Astajib lakum. Aku yang jawab langsung. Udah Ted. Kalau bicara minta sering Ted. Bahkan banyakkan saya sama Ustadz. Doa apa yang saya enggak panjatkan? Semua buku doa sudah saya miliki. Dari buku-buku sunnah maupun buku-buku cetakan baru tentang masalah doa. Sampai doa wirid pagi petang. Saya miliki sudah. Kok yang saya panjatkan tak kunjung datang. Bak rahasia yang tak diberikan gitu loh. Terus kita mau komplain sama Allah gitu. Wa'dallah haq, janji Allah pasti. Makanya sering dibicarakan ada ayat favorit. Ayat favorit itu ayat yang paling senang orang baca. Qul huwallahu ahad. Pada demen dah aku ayo. Nih imam kalau baca ini ayat makmum senang. Cakep nih imam nih. Banyak pengikutnya, banyak followernya. Kalaupun direkam di like nanti sama orang itu. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid, walam yulad, walam yakun lahu kufuwan. Kelihatannya itu ayat santai ya. Sering kita dengar. Padahal azim. Di mana ayat Allah firmankan Qul huwallahu ahad. Ini etika meminta. Qul itu kan amar perintah.
Biasanya yang diperintah itu berkait dengan iman. Tidak datang perintah kecuali sama orang yang beriman. Kul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, Allah itu ahad. Padahal al-wahid pun nama Allah. Kenapa ahad bukan wahid? La syai'un ba'dal ahad. Walakin ba'dal wahid, isnain, salasa, dan seterusnya. Ya. Walikulli wahidin kun wahidan. Untuk Allah yang satu esakan. Ini rumus. Kalau kau sudah beriman, dapat perintah untuk mengesahkan Allah, kau esahkan Allah. Kau kenal Allah. Baik dengan rububiyahnya, dengan asma wa sifat, dengan uluhiyahnya. Atau yakni tauhid ma'rifah wal isbat. Atau tauhid tolak wal qasdu. Kau mengerti tauhid yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Beliau mengatakan bahwa tauhid itu dua. Kata gurunya tiga. Gurunya bilang rububiyah, asma wa sifat, uluhiyah. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah lah, aku memandang dengan dua kacamata. Yang kupandang tauhid ma'rifah wal isbat. Ma'rifatullah wa isbati asma'ihi. Dalam tauhid yang pertama ada rububiyah dan ada asma wa sifat. Dan yang kedua kata beliau tauhid tolak wal qasdu. Tolak meminta, qasdu menyampaikan maksud uluhiyah. Azim. Karena kau sudah esahkan Allah, berlaku ayat yang kedua. Allahus somad. Allah as-somad, tempat bergantung semua makhluk. Maknanya tadi kula yaumin huwa fi sya'nin fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap hari semua makhluk bertanya, meminta ke Allah karena Allah tempat bergantung. Cuma Allah pengen ketika kau mengatakan Allah tempat bergantung, kamu dalam kondisi kenal Allah. Liwahid Allah, kau esahkan Allah. Ini kan kenyataannya tidak. Kamu minta dengan doa yang paling mustajab sekalipun, kalau hubunganmu dengan Allah dipertanyakan ya susah. Lawang kamu masih was-was besok mau makan apa? Bangun malam pengen wudhu nyium bau kembang gak jadi. Lewat kuburan takut, doa pengen dijawab. Yang mau jawab siapa? Siapa yang mau jawab? Hubungan kamu tidak bagus dengan Allah. Bahkan kata Nabi, inna rajula la yuhramu rizqa bidzambin yusibu. Orang ini terhalang dari rezekinya. Jawaban doa itu rezeki loh. Inna rajula la yuhramu rizqa bidzambin yusibu. Karena maksiat yang dia rutinkan. Maksiat yang dirutinkan apa? Ya ini tidak mentauhidkan Allah. Apalagi hari ini. Ini kan dunianya dunia konten sekarang. Di mana handphone di setiap tangan manusia. Hampir tiap orang suka sekali mengekspos masalah. Ya, menjadikan masalahnya itu cerita dalam sosial media. Yang semua orang tahu. Prinsip mereka, kalau punya masalah, tulis di status. 24 jam hilang. Hilang tulisannya, masalah kagak hilang, betul lah. Jadi masalah-masalah yang gak penting diekspos. Urusan-urusan yang gak penting. Apa namanya kalau bukan ria? Apa namanya kalau bukan sum'ah? Apa namanya kalau bukan ujub? Ini memang syirik kecil. Tapi kalau dirutinkan dan setiap hari menggonta-ganti status, mengekspos apa yang dia rasa tanpa tujuan lillah karena Allah, namanya syirik kecil. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan syirik kecil kalau dirutinkan jadi syirik besar. Kalau sudah besar masuk kategori bahwa wa malizolimina min ansor. Tidak akan pernah ada penolong buat orang yang berbuat syirik. Ya, ini banyak di kita ini banyak nih. Ya wa yadubillah wa na'udzubillah. Makanya untuk bisa mendatangkan rahasia yang dirahasiakan tapi dijanjikan sama Allah. Allah pengen setiap orang mengerti tentang An-Nahl ayat 97 ini. Sampai dia nanti tahu Allahus Somad. Allah tempat bergantung. Lucunya ada orang yang sudah tahu Allah tempat bergantung sehingga ketika dia berdoa dengan keyakinan. Kayak orang yang berdoa di tengah laut. Ya. Da'allaha mukhlishina lahuddin. Falamma najum ilal barri idza hum yusyrikun gitu kan. Kayak orang di tengah laut. Ini kan kita enggak jauh dari laut nih di sini nih. Ya. Itu orang kalau di laut kayak ketakutan saja, berenang enggak bisa, mana laut enggak ada pinggirannya.
Orang kalau biasa berenang di kolam renang kan masih ada pinggiran kolam. Laut pinggirannya mana bisa dimut sama hiu kita dari bawah, betul. Di tengah laut takut. Da'allaha mukhlishina lahuddin. Dia berdoa ke Allah dengan doa yang ikhlas. Diijabah dong, memang syarat doa ikhlas karena Allah, betul. Tapi kata Allah, falamma najam ilal bari idahum yusrikun. Ini lucunya nih orang, dijawab doanya ya ketika dia berdoa dalam kondisi ikhlas. Tapi setelah dia selamat, dia sama seperti dia dulu sebelum berdoa. Terjebak dalam kufur nikmat. Fakafarat bi an umillah, fa'adzaqa libasal jiwal khauf. Karena dia kufur nikmat, Allah pakaikan pakaian takut dan kelaparan. Itu terjadi. Dia menjadi orang yang khawatir dengan kondisinya sendiri. Tapi ada juga orang yang ghulu. Merasa doanya dijawab dan dia merasa dianak emaskan. Padahal Allah mengatakan lam yalid walam yulad di ayat yang ketiga. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Jangan suka merasa jadi anak Tuhan. Oh kalau dia masa belum berdoa aja udah diturutin tadi. Kayaknya Allah ciptakan manusia yang khusus salah satunya dia nih. Oh, yang begini kalaupun nanti jadi bangkai, kuburannya bakal dikultusin. Semua orang bakal datang bertawasul sama mayit. Padahal Nabi nggak syariatkan, betul? Karena dulu waktu Nabi masih hidup, sahabat semua datang ke Rasul, ke Nabi Muhammad. Minta doa, minta saran, minta mau'izah gitu ya. Nabi wafat, tidak ada yang datang ke makam Nabi kecuali berziarah. Mereka berdatang ke rumah Abbas paman Rasul. Keluarga Nabi, kenapa? Karena keluarga Nabi orang yang paling dekat dengan kebenaran saat itu. Ya di mana Nabi haramkan kesyirikan buat keluarganya. Keluarga Nabi nggak makan sedekah. Dan mereka orang yang disolawatkan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cuma keluarga Nabi yang sebenarnya ya, gitu loh. Karena belakangan ini nanti nih kondisi kayak gini dimanfaatkan sama segelintir orang nih. Yang mengatasnamakan keluarga Nabi, takutnya Nabi, keluarga Nabinya samanya ke Abu Jahal gitu loh. Itu pun keluarga Nabi sama. Tapi kalau nasab sampai ke Muhammad dia tidak mungkin berbuat syirik. Ya nggak mungkin makan sedekah. Inna ala Muhammad la yakulu sedekah. Ya keluarga Muhammad nggak pernah makan sedekah. Apalagi minta-minta sedekah. Dan nggak mungkin berbuat syirik. Ini antum mesti berilmu nih. Karena nanti ada fitnah juga dari orang-orang liberal, sekuler dan lainnya yang memprovokasi untuk membenci keluarga Rasul. Hati-hati nih. Kita mesti berilmu dalam masalah ini. Karena salawat kita sudah jelas. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan ilmu kita tahu. Dengan ilmu kita maklum. Allah udah bilang, lam yalid wa lam yulad. Allah enggak beranak dan enggak diberanakin. Tidak ada urusan manusia memiliki hubungan khusus bak dianggap anak Tuhan, tidak ada. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan enggak ada yang serupa dengan Allah. Tolong jangan hulu. Ya, jangan hulu, jangan menuhankan diri atau menuhankan orang lain. Karena cukuplah buat kita la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah. Kita nggak butuh yang lain. Yang kedua, kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan bahwa orang kalau dia sudah betul dalam beribadah, di mana dia tahu pada setiap ritual ibadah Allah janjikan ada rahasia-rahasia yang sifatnya langitan. Yang kalau setiap orang beramal soleh mendatangkan kebaikan. Syahadat yang kita baca ada janjinya apa? Bahwa orang yang bersyahadat ini fa inna dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum haramun alaikum illa bihaqqil Islam. Ya, orang kalau sudah bersyahadat dia seorang muslim, darahnya tidak boleh ditumpahkan. Hartanya tidak boleh dijarah. Kehormatannya tidak boleh diinjak-injak. Aib seorang mukmin ini enggak boleh diinfotainmentkan. Negeri ini enggak boleh dikorupsi. Kenapa? Ini negeri Islam. Kita yakini dari Undang-Undang Dasar di alinea ketiga yang mengatakan atas berkat rahmat Allah
dan didorong oleh keinginan luhur untuk berkebangsaan yang bebas. Negeri ini merdeka atas berkat rahmat Allah. Ini milik orang Islam. Maka semua bentuk korupsi ya diharamkan di negeri ini. Ya, bahkan sampai-sampai teman-teman kita di KPK bilang gratifikasi itu haram. Ya, karena memicu orang untuk malas dan mengandalkan typing ketimbang beramal dengan kebaikan. Masya Allah. Ya, beliau mengatakan bahwa yang kedua, orang kalau sudah betul dalam beragama, maka agama memiliki bekas. Tadi syahadat, sholat, tanha anil fahsya wal munkar. Puasa di bulan Ramadan, kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi orang bertakwa kalian. Sedekah, as-sadaqatu tudiul bala. Mana qasad sadaqatu min malin, anfik unfik alik. An-nikah aghadul basar wa ahsanul faraj. Mencegah pandangan, menekan syahwat. Anda umrah, Anda haji. Laisa lahul jaza ilal jannah. Seluruh ibadah itu memiliki rahasia yang Allah janjikan. Sehingga orang yang berilmu akan mengamalkan itu semua dan mencari janji Allah tadi yang masih dirahasiakan karena butuh amal yang betul. Saya mempertontonkan ini. Maka ukurlah dirimu ketika kamu sudah beribadah. Dan ini perintah yang disyariatkan melalui lisan para sahabat. Sahabat tidak ada yang maksum, tapi ijma'nya maksum. Perkataan Umar ibn Khattab, wazinu qabla an tuzanu, hasibu qabla an tuhassabu. Kamu timbang perbuatan kamu sebelum ditimbang sama Allah. Kamu hitung perbuatanmu sebelum dihisab oleh Allah. Maka orang yang beramal soleh, maka orang tersebut berbuat baik terhadap sesama makhluk. Karena dampak positif dari kebaikan yang orang perbuat, dirinya akan gampang berbuat baik ke orang lain. Ya, jadi nanti kalau sampai ada orang sudah beramal soleh, tapi dia nggak memiliki kebaikan buat orang lain, maaf, dipertanyakan amalan solehnya. Ini orang waktu belum ngaji dulu baik banget Ustaz. Sama siapa pun negor Tat. Sekarang udah ngaji Tat. Semua orang gak ditegur sama dia. Ini orang dulu ya Allah subhanallah. Siapa yang gak kebagian rezeki dari dia? Melalui dia Allah kasih banyak orang. Dulu. Tapi kalau sekarang ketika sudah makin dalam ke agama, gak seperti dulu kondisinya. Ada yang salah. Ada yang salah. Dulu dia senang mendengarkan ceramah. Sekarang sudah mampu ceramah dia. Sulit dikasih masukan, penyakit orang yang menuntut ilmu. Senang ngasih ilmu, gak senang dengerin ilmu. Ini penyakit. Padahal kita disuruh belajar dari mulai kita lahir sampai kita mau wafat. Minal mahdi ila lahdi. Sampai-sampai ketika ditanya oleh anaknya Abdullah bin Ahmad bin Hambal kepada ayahnya Ahmad bin Hambal. Sampai kapan aku menuntut ilmu wahai ayah? Sampai engkau masuk ke liang lahat esok hari. Kembali ke hadis Nabi yang mengatakan. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang mau meninggal ini la ilaha illallah. Jangan kata kita nih yang masih seger sehat. Orang mau mati aja suruh ajarin la ilaha. Dahsyat ya. Jadi kalau sampai kita yang seger nggak mau belajar tauhid, ya aneh. Ya khawatirnya cuma gugur kewajiban. Tauhid ini syariat yang utama. Qul huwallahu ahad tadi. Kalau sudah kenal Allah, semua amalan lillah. Ya apalah arti lisan berkata pada pagi dan petang, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku redha Islam sebagai agama. Aku redha Allah sebagai Rabb. Aku redha Nabi Muhammad sebagai hamba dan rasulnya. Aku redha Islam sebagai agama. Ridho yang seperti apa? Karena kalau cuma sekedar lipstick, anak kecil sudah bisa dari dulu. Aku ridho Allah sebagai Rabb. Maka kamu harus tahu, kau selalu berkata Allahu Rabbi, Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Rabba ya Rubu itu yang mencipta dengan proses. Sehingga kalau kau berkata Allahu Rabbi, kau menerima proses. Tak ada komplain dalam takdir.
Rahasia Allah yang maha mengetahui. Kita berbeda suku bangsa. Ya, berbeda suku bangsa. Kandungan tempat kita tinggal dulu nggak sama. Dilahirkan di tempat yang berbeda. Kita nggak bisa pilih takdir. Wallah, kita nggak bisa pilih takdir. Ya, ada yang lahir di keluarga yang baik-baik saja. Ada lahir di keluarga yang tidak baik. Ada lahir di lingkungan yang baik, di tempat yang nggak baik. Atau mungkin keluarga yang jauh dari agama. Ada yang juga non-muslim. Kemudian dia mu'alaf. Oh macam-macam. Udahlah. Amal itu kan tergantung akhir bukan awal. Siapapun kita dulu, yang pasti pada hari ini malam ba'da Isya tanggal 25 Juli kita berkumpul di hari Jumat ini di Masjid Bukit Indah Sukajadi Batam. Jangan ngomongin kita dulu lagi sudah. Ini kalau sekarang terjadi kiamat, hancur ini bumi, kita di mana? Surga. Ada rahasia Allah yang nggak mudeng otak kita. Nabi hanya mengatakan al-amal bi khawatimiha. Amal tergantung akhir bukan awal. Jangan banyak berkeluh kesah dengan masa lalu. Karena kita nggak bisa pilih takdir. Kan sering disampaikan di beberapa kajian. Andai aku bisa memilih takdir. Kita nggak boleh berandai-andai. Tapi kalau memang kenyataannya kita ini bisa memilih takdir. Wallah. Ana pengen banget Ustaz. Lahir dari rahim seorang ibu yang bernama Khadijah. Bibit manusia mulia yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Andai aku bisa memilih takdir Ustaz, aku pengen banget jadi anak manusia yang dikatakan kekasih Rasul yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, yang bernama Abdullah bin Abi Kuhafah. Law kuntu muttakhidan min ahlil ardi khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Walakin sahibukum hadza khalilullah. Kata Nabi, kalau boleh aku memilih kekasih, Abu Bakar kekasihku. Andai aku punya ayah seorang Abu Bakar. Andai aku anak Umar ibn al-Khattab. Yang Nabi mengatakan kalau ada Nabi setelah aku, itulah Umar. Orang yang langkahnya mengusir setan. Andai aku bisa milih takdir, aku pengen jadi anak Utsman bin Affan. Orang yang sudah meninggal 14 abad yang lalu, hartanya masih ada di Madinah sampai sekarang. Allah percayakan dunia melalui Utsman bin Affan. Andai aku bisa memilih takdir, aku pengen jadi anak Ali bin Abi Thalib. Mambaul ulum, sentralnya ilmu. Yang keturunan Nabi melalui beliau, dari Fatimah radhiyallahu. Andai aku bisa milih takdir. Cuma kan kita nggak bisa pilih. Ya sudah mau bilang apa, dialah ayahku. Dialah ibuku. Orang yang penuh dengan kekurangan. Cuma aku berhusnuzon. Dalam agama ini, ada bayi yang lahir itu orang tua bermanfaat memang buat dia. Tapi tidak sedikit satu waktu nanti bayi yang dilahirkan ini bakal bermanfaat buat kedua orang tuanya. Yang dia pikirkan cuma satu, bagaimana mendatangkan manfaat. Karena Nabi mengatakan secara umum tadi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Begitulah kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di yang kedua. Yang ketiga beliau mengatakan, rahasia langit yang Allah masih rahasiakan. Sekian banyak kebaikan. Ada istilah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Bumi tak mengenal dirinya. Tapi semua penghuni langit mengenal dia. Karena kata Jibril, Allah itu kalau suka dengan seseorang di langit sana, da'a Jibril, dipanggil Jibril. Wa qala Allah li Jibril, ya Jibril inni uhibbu fulanan. Wahai Jibril, aku mencintai seseorang. Dan ketika Jibril mendengar Allah mencintai seseorang, Jibril pun berteriak kepada penghuni langit, ya ahlas sama, innallaha yuhibbu fulanan. Sesungguhnya Allah menyukai seseorang. Dan ketika seluruh penghuni langit tahu Allah mencintai seseorang, maka dia mencintai orang tersebut. Ketika orang penghuni langit mencintai orang tersebut, Allah letakkan ridho di hati manusia di bumi, makhluk di bumi. Jangankan manusia, semut dalam lubang, ikan dalam lautan pun mendoakan orang tersebut. Yang jadi permasalahan bagaimana mendatangkan cintanya Allah. Ya. Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah
fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, katakan, ini prinsip dasar. Dasar banget. In kuntum tuhibbunallah, kalau nanti kalian mengemas cinta dalam ibadah kepada Allah, fattabi'uni. Bukan wattabi'uni, fattabi'uni. Cepat ikuti aku. Jangan pakai mikir-mikir, nyontoh Nabi kok mikir. Benar juga sih Tat, yang antum ngomong tuh, emang Rasul yang nyuruh. Ini dah mudah-mudahan ini ntar Desember tanggal 7 lah anak taubat. Desember tanggal 7. 4 Agustus, September, Oktober, 4 bulan lagi. Betul. Kenapa mesti dipending? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba kalau bicara kebaikan. Bicara Anda belum mampu, istighfar. Bukan mencari solusi. Karena ini bukti cinta. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Cepat ikuti aku. Nanti kalau kamu cepat, yuhibbukumullah. Sifatnya mudhari, kapanpun dimanapun Allah cinta sama kamu. Bagaimana mengetahui cintanya Allah Ustaz? Ada riwayat hadis qudsi yang mengatakan bahwa law kuntu ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi wa yadahu allati yubtisu biha wa rijlahu allati yamsi biha wa idza sa'alani la utiyannahu wa idza sta'adzani la uidannahu. Kalau sudah pakai bahasa cinta ya Allah yang bilang. Kita tanya, bagaimana bukti cintanya Allah? Allah bilang, law kuntu ahbabtu. Kalau aku sudah jatuh cinta kepada dia, yang pasti kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku Allah bakal jaga kuping yang dengannya dia dengar. Maksudnya gimana Ustaz? Ya dia terjaga dari maksiat melalui kuping lah. Orang mana yang bisa menghindari maksiat dari kuping? Antum gak pernah lagi beli kaset musik itu. Kok bisa apal? Gitu. Itu kan karena ngedenger betul. Wa basar alladhi yubsiru bih. Ya Rabb, siapa yang bisa menghindari maksiat dari mata? Selama mata ini hitamnya kecil, putihnya besar, pasti ngelihat. Bohong kalau nggak ngelihat. Bohong. Makanya syariat mengatakan al-ula lak wa laysa lakasani. Betul. Yang pertama nikmat, yang kedua tergantung niat. Kita nggak bisa ngindar. Ana sih alhamdulillah Ustaz, selama di Batam tuh kalau dari komplek mau kerja ana merem Tat. Pantesan tuh pada benjol, nabrak portal gitu ya. Ya nggak mungkin lah, pasti melihat. Bohong kalau nggak ngelihat. Coba kalau jaga di ekor mata kita nggak berjanji. Mandang sih mandang, cuma nggak ada kesan. Dengar sih dengar, cuma nggak berhenti di telinga. Selayang pandang. Wa yadahu allati yubtisu biha. Dan Allah jaga tangan yang dengannya dia menyentuh. Karena kadang-kadang kita sudah nggak mau terjebak dalam sistem korupsi. Cuma karena memang kerja teamwork, mau nggak mau dah. Kita jadi bagian kemaksiatan, betul? Lawang memang kita masuk sistem, kebagian sih tiap minggu Tat. Bagi-bagi hasil. Ya, ana udah nggak mau Ustaz, cuman ya Rabb, Masya Allah. Ini kan lama-lama kan ada al-muhakkamah, ada jadi sebuah kebiasaan. Ya, hukum asal dosa sih kalau kata Rasul, mahaka fi nafsik wa karihta ayat toliha alihinas. Hukum asal dosa nih, Nabi bilang, yang dada kalau inget tuh dosa nyesek. Wa karihta ayat toliha alihinas, malu orang lain denger, itu asal dosa. Kita ini yang jarang berdosa, terus berdosa gitu, inget dosa, ya Allah nambah berdosa, nyesel. Kalau orang lain tahu gimana, itu dosa. Cuma karena rutin tuh dosa dikerjain biasa. Ya, bahkan ketika Nabi perintahkan kita bertobat, wabki ala khotiatik, tangisi dosamu, tidak sedikit di antara kita kalau kumpul reuni ngomongin masa lalu, ketawa inget dosa. Anak-anak SMA kumpul nih, alumni, ya ketawa-ketiwa, lu inget ya bro, waktu kita nyolong dulu, nyolong, itu yang dicolong udah mati itu loh, gitu loh, panjang itu urusannya. Perintahnya tangisi dosa, bukan ketawain dosa. Orang yang menangisi dosa enggan mengulang dosa.
Orang kalau masih senyum dengan dosa, pengen ngulang lagi gitu loh. Jangan. Wabki ala khatiatik. Makanya Allah bilang, wa yadahu lati yubtisu biha. Aku yang bakal jaga tangan yang dengannya dia menyentuh. Wa rijlahu lati yamsi biha. Aku yang bakal jaga kaki yang dengannya dia melangkah. Karena ini kaki udah gak mau ada aja yang jemput, heran gitu loh. Saya udah gak mau belaga rusak motor, mobil, temen tintin, ada aja gitu loh. Ya memang mau bilang apa? Lawang memang kerjaan kita seputar tempat yang memang gampang dijangkau oleh teman. Coba kalau Allah yang turun lain cerita nanti. Yang terpenting apa? Idza sa'alani la'utiyannahu. Kalaupun dia minta kepadaku kan kuberi. Wa idza sta'adani la'uidannahu. Kalaupun dia minta perlindungan kan kulindungi. Itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud. Maka orang yang betul agamanya, baik ibadahnya kepada Allah, rahasia langit itu menjadi kenyataan dalam hidupnya. Yang ketiga kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di dalam kitabnya, beliau mengatakan, orang kalau sudah baik hubungan dengan Tuhan, bagus ibadah yang dia gugurkan, otomatis dia bakal menjadi orang yang tahu kalau waktu itu pinjaman. Sang pencipta waktu Allah Jalla wa'ala bersumpah, demi waktu manusia rugi. Wal asr innal insana lafi khusr. Demi waktu yang kuciptakan manusia ini rugi. Rugi nih manusia. Kenapa dibilang rugi? Karena lantar jial ayyamul lati madat. Hari itu gak balik. Kita ini berjalan menuju lubang. Dunia cuma transit. Sudah banyak flyer yang kita jadikan status. Orang yang berjalan berhenti di sebuah pohon yang rindang. Inilah kehidupan. Kita cuma mampir sebentar, teori. Prakteknya banyak yang awet di bawah pohon, gak mau pergi lagi, betul. Gara-gara kenikmatan dunia sampai lupa fungsi. Ya Rob, sepenting apa tuh kerjaan sampai kita masbuk? Sehebat apa perempuan yang kau pilih sampai kau lupakan ibumu dan ayahmu? Sehebat apa laki-laki yang kau jadikan orang layak untuk meminang dirimu sampai kau nomor dua kan orang tuamu? Kadang-kadang kita nggak bisa meletakkan rasa, nggak terbimbing cinta kita. Syekh mengatakan orang kalau betul dalam beragama, dia sibuk dengan pekerjaan atau ilmu yang bermanfaat di atas waktu yang dititipkan. Karena waktu itu nikmat. Nikmat itu bakal ditanya. Summa la tus'aluna yawma idzin anin na'im. Allah akan tanya. Allah akan tanya. Nikmat yang kau miliki. Nikmat badan sehat. Umur panjang. Kamu punya ilmu. Allah bakal tanya. Harta yang kau miliki. Sebagaimana sabda Nabi. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah. Tidak bergeser kaki anak Adam pada hari kiamat. Yauma yakumur ruh wal malaikatu soffa. La yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala sawaba. Hari tak bisa berkata-kata. Semua manusia dibangkitkan, ruh-ruh dibangkitkan, bersop-sop. Dan tak bicara kecuali yang diizinkan sama Ar-Rahman. Siapa? Wa ibadur Rahman. Hamba-hamba Ar-Rahman. Akan ditanya sama Allah. An umrihi. Tentang umurnya. Dihabiskan buat apa? Wa an ilmihi. Buat apa dia pakai? Wa an malihi. Harta yang dia punya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Oh, panjang urusannya. Ketika Nabi mendatangi sorga, beliau minta izin untuk dibukakan sorga. Sang penunggu pintu sorga pun membukakan karena memang dia menunggu Nabi Muhammad. Kemudian beliau berkata, kulihat penghuni sorga itu kebanyakan orang miskin. Dan kulihat orang-orang kaya tertunda. Ku berdiri di pinggir neraka yang kulihat isinya orang-orang yang keras dan kasar. Bahkan kulihat yang paling banyak di neraka itu adalah wanita. Sementara sedikit mereka ada di surga. Ini hadis. Nabi informasikan bahwa orang-orang yang memang miskin banyak menghuni surga.
Bukan berarti kita pilih hidup miskin, cuma nginfo. Karena ada ayat yang mengatakan ketika Nabi bersabda, "Dirwatus sanami al jihadu fisabilillah." Bahwa puncaknya agama itu kan jihad. Puncaknya agama itu jihad. Wal jihadu fisabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Sementara jihad di sisi Allah yang paling baik dengan harta dan jiwa. Berarti perintah jadi orang kaya kita. Kalau agama ini punya puncak yang namanya jihad, jihad yang paling utama dengan harta. Kalau jihad dengan harta, wallahi wajib jadi orang kaya. Bicara kaya atau enggak kaya terserah Allah. Cuma kita harus jadi orang sukses, taklukkan dunia. Indonesia ini warganya punya potensi jadi orang kaya. Tambang di negeri kita ini bukan cuma di bawah bumi, di atas bumi pun ada tambang. Ini negeri kaya sekali. Sebenarnya kalau mau kita sedikit ego, kita nggak butuh negara luar lah. Mereka yang butuh kita. Cuma ulama dulu sering mengatakan, hati-hati wahai bangsa. Kau kelak kalau tak belajar, kau seperti ayam mati di lumbung. Bukan tidak ada yang dimakan, bingung bagaimana membuat padi menjadi beras kemudian dimasak menjadi nasi. Itu yang terjadi. Akhirnya kita cuma punya segalanya, cuma nggak bisa mengelola. Itu yang terjadi. Generasi yang nggak berpikir bahwa dirinya bermanfaat. Ayo dong. Syekh mengatakan sibukkan dirimu dengan pekerjaan atau ilmu yang bermanfaat. Karena Allah sudah katakan kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang paham cuma ulil albab. Yang paham cuma ulil albab. Siapa ulil albab? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ulil albab yang paham itu innama yatadzakar ulul albab tadi. Orang yang berilmu, yang tahu cuma ulil albab. Orang yang berdiri dia ingat Allah. Duduk dia ingat Allah. Berbaring dengan lambungnya dia ingat Allah. Dan dia selalu berkata, Rabbana, Rabba ya Rabbu. Duhai Rabb yang menciptakan diri kami dengan proses. Ma khalaqta hadza batilan. Tidak kau ciptakan semua sia-sia. Tidak ada kesia-siaan. Allah enggak menciptakan semua tanpa alasan. Semua beralasan. Buat orang yang mau berpikir. Dan yang terakhir Syekh mengatakan, oleh karena itu, kalau orang-orang yang berilmu tentang Allah, tahu cara beragama dengan benar, ibadah akan membuat dia menjadi orang yang berbeda. Setelah beribadah, dia akan pusatkan pikiran dia untuk selalu berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan yang banyak. Dia pusatkan dirinya, pikirannya pada saat itu untuk berbuat sesuatu yang baik. Tanpa dihantui oleh pikiran di masa depan. Dan kesedihan di masa lalu. Jadi dia tahu kalau Allah ini nggak mungkin zalim. Ya, orang dilihat akhir bukan di awal. Sehingga ketika dia sudah mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, mengenal Islam dengan cara yang benar, dia berhusnuzon kepada Allah. Bahwa apa yang dia lakukan mesti maksimal pada hari ini tanpa dihantui oleh pikiran-pikiran buruk yang akan datang atau kesedihan di masa lalu. Aduh, nggak tahu deh besok apa yang terjadi ya. Saya sih kalau ngelihat dari nasab, emang nasib saya kurang bagus dah. Ke depan saya seperti apa, aduh saya sih nggak pede dah. Apalagi kalau ingat dulu saya begini, ini orang Madesu nih. Masa depan suram. Dia lupa kalau Allah itu maha segalanya. Sehingga harusnya kalau hati orang begini kan hati yang sudah teracuni nih. Dia mesti menggerakkan dirinya untuk merubah kondisinya. Sehingga memiliki formula muhasabah diri untuk bertaubat dan beristighfar tentunya. Kemudian dia berusaha untuk memohon kepada Allah dengan cara banyak mengingat Allah. Dan yang terpenting apa? Dia yakin perubahan datang dengan doa. La yaruddul qadha illa doa.
Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Makanya dia maksimalkan hubungan dia dengan Allah. Toh Allah juga mengatakan dengan tegas bahwa ud'uni astajib lakum. Minta langsung kan ku jawab. Ya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, karena waktu juga diingatkan sama panitia. Intinya banyak rahasia langit yang belum terungkap. Walaupun dalam bentuk janji yang dipastikan. Tugas kita untuk meyakini bahwa Allah la yukhliful mi'ad. Enggak mungkin mendustakan janjinya. Kalau Allah enggak mendustakan janjinya, buat kita wajib yakin. Wa'dallah haq, janji Allah itu pasti. Maka yang paling baik, ikuti syariat. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian mengatasnamakan cinta kepada Allah, katakan Muhammad kepada umatmu, ikuti aku Muhammad. Yuhibbukumullah. Allah pasti suka sama kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampunkan kalian. Barakallahu fikum. Taib, ya, teman-teman sekalian yang semoga Allah berikan keberkahan di Masjid Bukit Indah Sukajadi ini, kita bisa lanjut kata dengan berdialog. Ya, mungkin yang saya sampaikan belum bisa dipahami, bisa ditanyakan silakan. Wallahu a'lam bishawab. Kita masih banyak perjumpaan di beberapa tempat. Ya, ini besok kita akan kumpul di Masjid Hang Mega Legenda, ya. Kemudian juga kita akan kumpul juga besok di Masjid Raya Nur Ilahi Dompak di Tanjung Pinang. Ya, kemudian juga kita masih bisa berkumpul lagi nanti insya Allah, ya, pada Ahad pagi di Masjid Al-Kausar nanti insya Allah, ya, di Tanjung Pinang. Makanya siapkan diri kita untuk sama-sama belajar. Mumpung kita masih diperjumpakan sama Allah, dan ikuti bahasan tersebut sehingga mendapatkan kebaikan yang banyak buat kita semua insya Allah, ya. Fadlu, silakan yang mau ditanyakan. Akhir da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Fadl. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu kita ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fi kepada guru kita Ustaz Subhan Bawazir hafizahullahu taala. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Mungkin jamaah yang ingin bertanya boleh silakan diulurkan kertasnya yang sudah masuk kepada kami. Baru satu pertanyaan namun tetap kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, bagaimana adab kita ketika ingin berdoa meminta sesuatu kepada Allah? Barakallahu fiik. Silakan Ustadz. Ayo, na'am. Ini ada adab dan akhlak ketika kita meminta kepada Allah. Yang mesti kita ketahui pertama kali bahwa Allah tidak memberikan yang kita inginkan. Allah mencukupi yang kita butuhkan. Sehingga yang terpenting dia mengemas keinginan menjadi sebuah kebutuhan. Kalau dia sudah butuh dengan sesuatu yang dia inginkan, otomatis dia akan bertanya kepada zat yang menciptakan kebutuhan tersebut. Ya, maka dia akan berakhlak dengan mengenal Allah. Karena Allah sudah mengatakan walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Allah punya nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Ini kita minta ke Allah, yang diminta bilang, minta dengan namaku. Berapa banyak orang yang minta ke Allah nggak hafal nama Allah. Ya, dia meminta sesuatu yang baik untuk didatangkan di badan yang kotor. Dia nggak beristighfar. Bahkan Nabi mengatakan terputus doa tanpa sholawat. Akhlak dan adab dalam berdoa penting. Ya, sehingga kenali Allah dengan benar. Kenali Nabi Muhammad dengan benar, kenali Islam dengan benar. Karena doa itu ibadah. Bahkan dikatakan la ta'tazu fid doa. Jangan lemah dalam doa. Kenapa lemah? Karena dia nggak yakin dengan Tuhan yang dia minta. Allah sudah bilang ud'uni astajib lakum, minta langsung pasti ku jawab. Mana Allah bohong? Allah nggak bohong. Kok saya nggak merasakan jawaban? Hubungan kamu yang dikritisi, bukan Tuhan yang disalahkan. Ustadz, ada doa yang manjuran gitu gak Ustadz? Doa manjuran. Emang puyer manjur gitu loh. Semua doa sudah manjur. Cuma hubungan kamu yang bagaimana dengan Allah gitu ya.
Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Oh iya, ini saya dengar katanya tadi ada yang datang dari Asar ya. Sudah kumpul di sini betul? Nah, Ustaz, ada yang datang dari asar juga. Tadi ada yang setelah pada zuhur juga ada yang hadir katanya. Sudah nungguin waktu ini gitu. Ada yang dari zuhur nunggu ada? Sudah nunggu kajian malam ini dari waktu zuhur ada? Ada, fadhal. Siapa Tadi ada? ada jamaah yang dari belakang Antum? tadi ya. Kenapa? Mangkal. Oh, Jumatan di Jumat sini. di sini. Ya, Jumat di masjid pas ini ya. Maksudnya antum Masya Allah. emang nungguin ini. Tinggal di mana antum? Masya Allah. Jumatan sudah di sini. Antum pakai apa kemari bro? Pakai apa? Kemari pakai apa? Motor. Bensinan yang bayarin buat antum ini. Ya. Masya Allah. Penuhi bensin antum habis ini Barakallahu bro. Ya, bisa kita ulurkan sampai ke belakang ya. Masya Allah. Ada yang datang sekarang ini yang paling jauh. Ada yang paling jauh. Saya dulu lah Bogor. Antum mana? Nggak boleh. Nggak boleh daftar, nggak boleh. Nggak boleh. Ayo coba seputar Batam, Tanjung Pinang-Pinang dan sebagainya. Coba ya. Ada yang paling jauh? Ada paling jauh? Ayo foto. Ada yang paling jauh? Datang sengaja kemari tempat yang paling jauh. Sengaja datang. Bukan lagi mampir doang. Ayo foto ada? Ada. Seberang pulau ada seberang pulau. Datang sengaja datang kemari ada? Oh berarti warga sini semua nih berarti ya? Oke. Ada yang datang pada hari ini yang usianya paling tua. Ayo Pak, mumpung di hijab perempuan gak lihat Pak. Ada yang paling tua Pak? Yang usianya di atas 70 ada? Antum berapa Pak? 70? 78? Waduh, udah yang lain diam. Beliau aja 78. Baik. Berapa Pak? Oh tadi tempat yang jauh. Oh paling jauh antum nih. Ada yang lebih jauh dari beliau? Pulau Uban apa? Tanjung. Paling jauh nih berarti ya? Masya Allah. Antum yang paling jauh berarti ya? Barakallahu fiikum. Ada yang lain jauhnya nih ya? Ya. Anak kasih ongkos antum balik nanti ya. Ada sama panitia. Insya Allah. Barakallahu fiik. Bapak 78, ada yang lain 78 enggak nih? Masya Allah. Ini contoh buat kita. Kita di usia beliau 78, wallahu alam sedang di mana kita. Pak doakan kami ini yang belum sampai 78 supaya semangat dalam beragama Pak ya. Ya doakan kami yang muda-muda ini biar istiqomah selalu Pak ya insya Allah ya. Orang-orang tua doanya mustajab. Ini buku yang berjalan. Mudah-mudahan kita semangat semua insya Allah. Tanpa mengurangi hormat kepada antum. Ini panitia menyiapkan buat jajan teman dan cucu kali Pak ya. Barakallahu fikum masya Allah. Fadhal, lain pertanyaan silakan. Baik, kita lanjutkan pertanyaannya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz yang kami muliakan. Dalam tema rahasia langit ini kami yakin banyak hikmah yang Allah simpan dalam setiap takdirnya. Salah satunya adalah kehadiran anak-anak disabilitas yang mungkin secara lahir berbeda. Tapi bisa jadi mereka memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah. Nah bagaimana sebaiknya sikap kita sebagai muslim dalam memandang dan memperlakukan saudara kita yang memiliki keterbatasan ini Ustaz? Barakallahu fiik. Fika barakallah na'am. Iya, Allah menciptakan manusia dengan peruntukan yang sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka secara fisik mungkin dia enggak sempurna. Tapi peruntukan ibadah ketika dia sanggup melakukannya sama di sisi Allah. Makanya buat kita yang diuji punya anak, punya saudara, punya keluarga yang ada kekurangan tentu dalam fisiknya ya, dalam dirinya, ya tetaplah fokuskan diri untuk beribadah kepada Allah. Ustadz, anak saya autis, slow learner, ADHD atau apalah, anak sekarang macam-macam modelnya. Ini PR seumur hidup Ustadz, iya. Tapi jangan lupa, ini anak tercipta untuk beribadah. Nanti kalau dia sudah besar, siapa yang mau jadi jodohnya dia? Hei, urusan Allah. Kerja di mana dia nanti Ustaz? Urusan Allah.
Bagaimana matinya pun urusan Allah. Tugas kita cuma menjadikan anak ini bisa beribadah. Khalas. Enggak ada yang lain. Rezeki, maut, jodoh urusan Allah. Jadi agak ringan. Ya sehingga nggak ada beban. Yang penting ini anak bisa baca Quran, kenal Allah, kenal Nabi Muhammad, kenal Islam. Dia bisa sholat. Khalas ya akhi. Rezeki, maut, jodoh urusan Allah. Jadi ringan. Kalau kita pikirkan yang bukan ranah kita, stres. Ya, karena Allah yang mendatangkan jodoh. Allah yang mendatangkan rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua makhluk di muka bumi ini rezekinya urusan Allah. Ya, barakallahu fikum. Nah, Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Tolong ingatkan kami sebagai orang tua untuk ikhlas menjaga amanah yaitu anak-anak kami. Bagaimanapun kondisinya, kadang kami lupa Ustadz. Apa amanah ini diberikan kepada kami sesuai dengan kemampuan kami dan pasti Allah lebih tahu yang terbaik untuk umatnya. Ini mohon nasihatnya Ustadz. Ayo, nah. Anak itu aset dunia akhirat. Ya. Anak itu aset dunia akhirat. Makanya besok insya Allah nih di Masjid Hang Mega Legenda ini kita ada sedikit kajian bersama kajian muslimah. Karena memang perempuan di mata agama ini kan madrasah. Ya sekolah. Bahwa dialah yang bakal betul-betul dimuliakan dengan istilah kasih ibu sepanjang masa, kasih ayah sepanjang jalan, kasih anak sepanjang gala. Ya. Ibu yang betul-betul mesti mengerti bahwa Allah titipkan anak dengan ikatan batin yang kuat, mengalir di badan air susunya, ini untuk menjadi orang yang memang Allah peruntukkan beribadah kepada Allah. Maka Islamlah agama yang mengatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu sekolah yang utama untuk anak-anaknya. Adapun ayah yang berilmu tahu kalau istri atau ibu dari anak-anak yang merupakan madrasah butuh suplemen. Berbentuk nafkah yang halal, tidak yang syubhat apalagi yang haram. Ya. Sehingga nanti akan lahirlah generasi Rabbani melalui madrasah tersebut. Karena kita orang laki ini nggak kerja pun ada rezeki. Nggak kemana-mana pun ada rezeki. Ya. Tapi kalau rezeki dicari kemana-mana tanpa menelantarkan ibadah, bobotnya berbeda. Bobotnya berbeda. Ya, orang yang mencari nafkah lelah tanpa menelantarkan kewajiban cenderung memiliki anak-anak yang hebat. Ya, tapi orang yang tak memperhatikan cara mencari nafkah dengan cara yang baik, bahkan sampai level menelantarkan ibadah, tidak ada kebaikan pada keluarganya. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Ya, fokus Bu, Pak, anak ini aset dunia akhirat. Ya, bagaimana caranya anak ini mengerti makin dewasa makin tahu kalau orang tuanya itu makin lemah bukan makin kuat. Sehingga ketika dia menuntut ilmu nanti lebih mengalahkan orang tuanya, bukan menjadi hakim buat kesalahan orang tuanya. Bahkan dia menyiapkan maklum buat orang tuanya. Ya seperti murid yang belajar ilmu bukan untuk menjatuhkan gurunya. Begitu pula anak kepada kedua orang tuanya. Siapkan maklum. Karena demi Allah, sehebat apapun kita di mata manusia, sebesar apapun kita di mata dunia, kita bocah kecil di hadapan orang tua kita. Wakhfid lahum janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Merendahlah kau di hadapan orang tuamu dan doakan, Tuhanku kasih mereka seperti mereka memaklumiku sejak kecil. Wallahu a'lam. Nah. Baik, insya Allah 2 pertanyaan lagi Ustadz yang akan kita bacakan. Nah. Apakah orang yang rezekinya seret, ini maksudnya Ustadz yang kurang ini ya, kurang lancar ya. Ya. Apakah orang yang rezekinya kurang lancar itu diindikasikan hubungannya dengan Allah tidak baik atau seperti apa Ustadz? Taib, nah. Seret sama seret hampir mirip nih. Kalau seret di Betawi itu diseret. Seretnya agak sedikit ngederdet, nggak gampang. Iya, kata Nabi, inna rojula
la yuhramu rizqa bidzambin yusibu. Ini Nabi bahasanya. Orang terhalang dari rezekinya karena maksiat yang dia rutinkan. Ya, jadi ada kaitannya. Kemaksiatan ini menghalangi rezeki. Pun dikatakan hal tunsuruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kalian tertolong, diterima apa yang kalian minta, dijawab oleh Allah karena doa orang lemah yang kalian tolong. Jadi sebenarnya ada himbauan, ada formulanya gitu lah. Pandai-pandailah kita untuk bisa merajuk kepada Allah pada zikir pagi dan petang kita. Beristighfarlah minimal 70 sampai 100 kali setiap pagi dan petang. Berhusnuzonlah. Karena prasangka baikmu sama Allah kebaikan yang bakal kau rasa. Ya, jangan bersuuzon. Karena Allah mengatakan ana inda zonni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku. Kalau hambaku bilang aku baik, ana rahman, ana rahim. Tapi kalau kau pikir aku kejam, ana syadidul iqab. Ya, jangan pernah berburuk sangka sama Allah. Wabarakallahu fikum. Nah. Baik, pertanyaan terakhir. Izin bertanya Ustadz, sebelumnya semoga Allah beri keselamatan, kesehatan untuk Ustadz dan keluarga serta panitia. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustadz, bagaimana kiat bersabar dalam menanti pertolongan Allah ketika kita telah berdoa namun belum kunjung terkabulkan? Syukron Ustadz, barakallahu fiikum. Naam. Iya. Allah hanya mengatakan wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun innama yuakhiruhum liyaumin tashasu fihil absar. Jangan pernah menganggap Allah ini mendiamkan kezaliman. Saya sudah berdoa tapi saya tidak melihat jawabannya Ustaz. Masya Allah. Dalam agama kita harus berhusnuzon kepada Allah. Karena dulu dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 214 sampai selevel Nabi pun dan orang beriman berkata kepada Allah. Ketika Allah firmankan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladina khala min qablikum massathumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladina amanu ma'hu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah manusia mengira dengan begitu saja masuk surga gampang dapat kebaikan dari Allah sementara belum diuji sama Allah? Kesengsaraan, kesulitan, gempa dan lain sebagainya. Sampai-sampai dulu Nabi dan orang beriman bersamanya mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Artinya manusia ada lelah dalam meminta, cuma enggak bersuuzon. Dan biasanya kata ulama, ketika lelah sudah mulai meliputi orang yang berdoa, enggak lama bakal datang pertolongan Allah. Ini tauhid yang mesti ditajemin nih. Ya. Karena hukum asal doa itu dijawab. Yang bilang siapa? Rasul. Mustadrak Al-Hakim ketika Ibnu Qayyim meletakkan pada kitab Ad-Dawa yustajabu lil abdi, yustajabu lil abdi, doa hamba itu pasti dijawab. Kan nggak mungkin nggak dijawab. Malam yadu bi ismin aqati rahim awil istijal. Cuma 3 doa yang nggak bakal dijawab. Yadu bi ismin, doa buat dosa. Aqatiur rahim, mutus silaturahim. Awil isti'jal, atau tergesa-gesa. Tergesa-gesa ini bukan bacanya ngepot. Bukan. Yaqulul abdu qad da'autu falam ara yastajibuli. Ini yang haram. Ketika hamba berkata, aku sudah berdoa, tapi tak kulihat jawabannya Tuhan, haram. Lah kenyataannya belum dijawab, kritisi hubunganmu dengan Allah. Inna rajula la yuramu rizqa bidzamin yusibu tadi. Orang terhalang dari jawaban doa karena maksiat yang dia rutinkan. Banyak-banyaklah memohon ampun kepada Allah. Barakallahu fikum. Nah, baik. Barakallahu fik.
Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berakhir sesi tanya jawab tadi. Alhamdulillah berakhirlah tablik akbar kita pada malam hari ini. Semoga kita mendapatkan banyak faedah yang telah disampaikan oleh beliau. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan kepada guru kita Ustaz Subhan Bawazir hafizahullah taala, dan tidak lupa kita ucapkan juga terima kasih kepada DKM Masjid yang telah memfasilitasi kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.